Salam KBRI Praha Menyapa. Pada episode kali ini, YouTube KBRI Praha Menyapa akan menyambangi salah satu restoran paling enak di Republik Ceko, yaitu restoran QQ. Berdasarkan Michelin Guide Praha 2020-2021, restoran ini masuk dalam kategori Good Cooking. Untuk menggali lebih lanjut tentang restoran ini, mari kita bincang-bincang dengan pemilik sekaligus chef restoran QQ. Mari ikuti kami terus. Sekarang kita sudah berada di dapurnya Pak Nyoman. Kita lihat Pak Nyoman sedang memasak masakan apa hari ini. Yuk. Lagi apa beli? Ini lagi motong-motong pepaya, Bu, buat Masak bikin apa? salad. Nah, kita mau masak bebek betutu hari ini. Iya. Bu mau bantuin saya masak? Saya ngapain? Kita bikin sambal betutunya dulu. Ini kita udah betutu paste yang udah kita bikin. Sambil beli masak, kita bincang-bincang sedikit ya beli ya, boleh? Ya. Oke. Nah, ini saya mau masukin betutu paste yang kita udah bikin kemarin. Awalnya bisa jadi chef itu gimana sih beli awalnya? Kita dong beli. Awalnya Mencemplungkan diri atau karena mimpi waktu masa kecil? enggak, bukannya mimpi. Kemarin dulu saya waktu kecil nggak kepingin jadi chef. Nah, karena kan ibu punya warung dulu kan. Nah, waktu kita kecil ngebantuin ibu banyak sekali kan. Nah, jadi waktu kecil lah berat sekali jadi chef gitu. Makanya saya nggak kepikiran mau jadi tukang masak ke depannya. Gitu. Nah, karena keadaan, ya saya pas kerja di kapal pesiar juga. Nah, karena keadaan jadinya terwujud, jadinya cita-citanya nggak mau jadi chef, ya maunya akhirnya kita jadi chef juga pada akhirnya. Nah, kita kan kebanyakan makanan Indonesia bagus kan, tapi marketingnya gitu belum begitu. Nah, kalau di Eropa kan mereka bilangnya makanan Indonesia, yang mereka tahu mereka bilang kalau makanan Indonesia itu kan lebih natural, lebih sehat, klaimnya. Itu susah nggak sih nyari bumbu-bumbu Indonesia kalau di sini? Kalau di sini enggak. Kita cuman yang susah nyarinya ya kencur, yang tipikal Indonesia, spasi sama hal. Udah bisa diambil di pasar Vietnam ya, dibeli di pasar Vietnam. Udah, kadang-kadang kita punya supplier dia dari Holland. Nah, mereka bawa semua ke sini. Kencur juga? Kencur juga. Kemarin saya mesen dari Mbak Astrid. Kencur 4 kilo, tapi ya kan harganya lebih mahal juga kan, yang namanya di Eropa. Nah, mau bikin autentik restoran di Indonesia di Eropa nggak gampang, karena kenapa? Bahan-bahannya, produknya itu kita mahal. Dan beli ini anti instan saya nggak mau, Bang. Bumbu-bumbu instan. Kita kalau mau autentik kan kita harus bikin yang memang benar-benar dari scratch gini ya, modelnya bikinnya itu lah dari curry paste, sambal semua kan. Nah, tapi kita nggak berpatokan pada sambal terasinya harus kayak gini. Nah, kita cuma modify sedikit, bikinnya jadi style kita sendiri. Tapi lebih kita sesuaikan dengan lidahnya orang tempat ya, dibeli ya. Iya. Sekarang kita added fish sauce. Ini resep keluarga atau resep ciptaan sendiri nih beli? Ini ciptaan sendiri ya. Karena sudah disesuaikan dengan lidahnya orang Eropa ya beli ya. Yang paling disesuaikan paling cuman kalau di Eropa paling kepedasannya itu dikurangi. Kalau memang bumbu-bumbu dasar yang lain kita pakai semuanya, cuman yang pedasnya itu ya kita, kalau mereka mau pedas ya kita kasih lebih apa namanya? Yang sedikit spice-nya untuk saya. Mica putih. Nah, kita pakai mica putih. Oke. Ini udah. Cepet ya masak bebek apa ayam betutu ini? Ayam bebek betutu. Nah, cepet ya. Cepet kan? Ya, karena yang masak ahlinya sih. Coba kalau saya yang masak. Enggak, masalahnya kita kan Michelin Plus-nya itu lebih duluan kita bikin.
Kalau di restoran nggak mungkin kan kita bikin. Maunya kita masaknya itu baru sepertiga. Sepertiga jadi. Nah, kita cuma seasoningnya lagi sebelum kita. Oh, jadi sepertiganya udah kita masak duluan? Iya, kayak bebeknya, karipusnya, pada saat dipesan sama customer. Iya. Nah, itu lebih mempercepat proses. Nah, ini kita bikin jukut urapnya. Nah, pendamping jukut urap. Pendamping. Nah, sebelum kita keluarin ke customer, kita harus keep testing kan. Nah, yang namanya masakan Indonesia, testingnya itu harus setiap saat kan. Nggak kayak kita bikin pasta, cuman bikin sekali saus, diangetin keluar. Nah, kalau makanan Indonesia, kita harus keep testing to get the the right balance itu kan. Itu yang susah masakan kita. Kan restoran ini masuk dalam Michelin Guide Praha 2020-2021 dalam kategori Good Cooking. Itu kategorinya apa aja beli waktu penilaiannya? Nah, kategori dalam Michelin Star pertama dalam Michelin Guide. Nah, kita masuk yang pertama kita masuk banyak sekali rentetannya. Yang kita fokus sekarang kita masuk ke Good Cooking. Itu dari start. Good Cooking, setelah itu setelah Good Cooking kita masuk ke Good Value. Nah, Good Value kita orang makan biasanya starter, dapat satu starter, satu gelas wine, satu main course, satu dessert, biasanya sekitar 2000-an lah, 1.500 sampai 2.000. Itu Bib Gourmand kita nanti masuknya. Setelah Bib Gourmand baru kita masuk ke Michelin. Nah, Michelin ini adalah high standard. Jadi tahun depan semoga restoran QQ masuk dalam standar Good Value ya? Good Value ya, kita Good Value meaning ya kita masuk ke BIB. Nah, itu udah cukup. Nah, soalnya untuk Michelin Star itu impact-nya, stresnya juga banyak sekali kan. Kalau kita dapat Michelin Star, oke kita dapat. Seandainya kita lose the star, business lose. Nah, biarpun kita dapat Good Value, kita juga bisa kehilangan customer juga. Nah, sekarang kita mau bikin jukut urapnya. Ini 10 menit sampai 15 menit ya menyiapinnya ya beli ya? Iya, cuman nggak begitu. Mau cicipin silakan. Saya udah cuci tangan belum ya? Saya cuci tangan dulu ya. Oke, silakan. Oke, saya ada mana? Nah, itu kan itu kuahnya kita bikinin enak banget. Pakai stok, pakai dark stok, masukin aja pusing. Ini jukut urapnya kita bikin yang kasih fish sauce. Nah, di rumah kan kita nggak pakai fish sauce kebanyakan. Nah, ini adalah ini masakan Thailand ya, pakai fish sauce. Tapi dia punya flavor sendiri. Nah, ini kayaknya liquid salt. Makanya itu yang adjust dengan lidah setempat. Iya. Karena mereka udah terbiasa dengan masakan Thailand, Vietnam, yang terbiasa dengan fish sauce. Fish sauce ya. Itu adalah liquid salt yang punya flavor. Kayak shrimp paste itu loh. Oke. Oh, berarti ini penggantinya terasi. Penggantinya terasi. Oh, terasi udah masuk juga di sana. Iya. Nah, kita kasih coconut. Oh, oke. Nah, ini kita kasih sambal tomat sedikit biar terasa. Semua sambal yang kita bikin di sini bikin sendiri. Nah, kita juga kalau bikin sambal gitu kita mencoba mana yang paling tepat. Makanya kalau kita bikin sambal saya pasti nimbang semua kan. Ditimbang semua berapa gram. Nah, kalau bikin saus itu paling enak biasanya. Paling bikin yang paling pertama itu paling enak. Makanya harus di skill semua. Nah, untuk yang bikin keduanya kayaknya nggak begitu enak. Nah, ini udah jadi. Kita kasih salt lagi dikit. Beli, kalau mama nanti kita mau bincang-bincang terkait buat para pemirsa YouTube KBRI Praha yang ingin tahu bagaimana menjalankan bisnis kuliner di Eropa, khususnya di Ceko,
Boleh ya beli ya, share pengalamannya. Ya, bagus. Oke. Yuk kita cobain masakan beli yang tadi yuk. Kelihatannya enak banget deh. Ini nasi kuning ya beli ya? Iya, nasi kuning tapi kita kasih dry grape raisin, so ada European touch sedikit. Kita coba ininya. Kalau toge, ini apa, kacang panjang, susah nggak sih dicari di sini? Enggak, ini semuanya vegetarian, gampang nyarinya di sini. Kalau kita pakai nangka baru kita belinya di yang can itu loh. Yang ini dapat. Dan semuanya itu masuk dari Belanda ya beli ya? Ya. Okay. Kalau toge ini kayaknya kita dapat dari Vietnamese market yang di sini. Enak banget. Beli, menu yang paling sering diorder sama customer kalau datang ke QQ tuh apa sih beli menunya? Kebanyakan tergantung ya. Kadang-kadang orang kalau mereka udah sering ke Indonesia atau ke Bali, mereka senangnya ya rendang. Kalau dia vegetarian maunya gado-gado. Kebanyakan juga orang nanyain soto ayam. Soto ayam, apalagi yang street food Indonesia itu kebanyakan yang mereka minatin di sini. Jadi konsepnya restoran QQ ini adalah konsep customer bisa pesan menu apa aja? Iya tergantung, tapi kalau mereka udah become kayak regular di sini, nah kalau mereka udah tahu kita Indonesia, mereka bilangnya, oh saya mau nasi goreng gitu. Kita bikinin, cuman menu-menu yang kayak street food itu kita nggak punya di sini. Kita maunya lebih ke modern twist. Kalau yang datang maunya ya nasi goreng, soto ayam, kita bikinin. Kalau mau soto ayam dia harus nelpon sehari sebelumnya gitu. Karena kita nggak ada setiap hari kan. Kan lokasi restoran ini kan strategis banget ya beli ya. Dekat dengan salah satu ikon kota Praha, Dance House. Susah nggak sih waktu pemilihan lokasinya ini? Pemilihan lokasi agak susah. Soalnya kan kalau lokasi bagus, otomatis rentnya juga besar kan. Kita juga waktu pindah ke sini ya bilang laki orang ownernya hotel ini kemarin kan makan ke restoran kita. Nah dia itu kita nggak tahu bahwa dia itu owner restoran ini. Nah karena dia senang sama makanan kita, how we approach sama people, nah dia jadinya interesting sama kita. Nah ini anak jadi dua. Jadi dia menawarkan tempat di sini untuk beli sama Mr. Lee Chang. Iya ya, Mr. Lee Chang ya, bisnis partner saya. Partnernya untuk membuka restoran di Mosaic House Hotel ini. Ya. Nah itu terjadi dalam keadaan cuman 2 minggu aja. Kita harus ngambil decision harus mau pindah atau enggak. Nah kebetulan juga restoran yang pertama udah kecil, kita nggak bisa nyanggup nyari, kapasitasnya kan 40 di sana. Nah, kita nggak bisa. Kalau ini kapasitasnya berapa? Kapasitasnya yang di dalam 65, dan kita ada lagi 15 kalau summer. Kita dapatnya 80-an lah. Jadi bukanya dari jam 1 makan siang? Dari jam 12. Jam 12 sampai jam? Tutupnya kita sampai, kalau weekday kita sampai jam 10. Kalau weekend ya tergantung, kadang-kadang sampai jam 1. Kadang-kadang sampai jam 2. Nah kadang-kadang saya diamnya sampai jam 4 pagi. Nih beli, kita kan dari KBRI Praha sendiri mendukung ya kalau banyak yang ingin mendirikan usaha bisnis kulineri seperti beli ini, mendirikan restoran, khususnya restoran Indonesia. Gimana sih beli proses dan tahapan dalam mendirikan restoran di Eropa, khususnya di Republik Ceko? Prosesnya itu gampang-gampang susah. Nah, pokoknya mereka punya law yang harus kita model law-nya itu tertulis 1 sampai 10 kan. Nah, semua sistemnya ini harus kita ngambil semua. Nah, karena sistem 1, memang kita harus berangkat dari sistem 1 dulu. Nah, dari sistem 1 dari permit, dari kita harus punya izin tinggal. Sudah itu kita harus punya pendidikan 2 tahun di dalam kulineri. Kalau nggak punya pendidikan 2 tahun, kita harus punya 6 tahun pengalaman kerja di dapur. Nah, pengalaman kerja kita harus kasih reference yang mereka bisa telepon. Nah, kan 6 tahun pengalaman kerja baru bisa buka restoran.
Nah, kita bikinnya bisnis SRO dulu. Nah, setelah itu dikasih izin, kita nggak segampang itu kan. Nah, setelah ada penelitian segala hal, nah kita baru dikasih izin. Nah, dari itu baru kita nyari proses. Nah, sekarang itu yang pertama dulu. Setelah itu kita nyari izin tempat restoran yang sekarang. Ini beli waktu mendirikan restoran ini pakai agen, atau mengurus semuanya sendiri? Sendiri sama bisnis sama bantuin sama istri. Nah, lama proses tahapan itu ada setahun atau 2 tahun? Proses nyari izin itu sekitar 6 bulanan lah. 6 bulan ya. To be approved. Nah, to be approved kalau kita bisa buka. Nah, sebenarnya kalau sekarang udah di approve semuanya. Sekarang mau buka restorannya kita nungguin lagi. Nungguin dari hygiene dia mau datang ke sini dulu. Nah, kita apakah layak kita bisa dibuka restoran apa enggak? Nah, itu prosesnya itu agak lebih panjang. Nah, kalau kita salah mengambil proses, itu yang lama ya. Nah, kalau kita prosesnya mengambil salah prosesnya, kita harus ngulang dari satu lagi. Nah, mengulang dari awal. Nah, itu kadang-kadang time-nya, consuming time-nya itu lebih lama. Karena prosesnya di sini nggak bisa dari satu terjun ke yang kelima. Nggak bisa kalau. Jadi kita harus bertahap dan menikmati proses dari perizinan tersebut. Ya, itu dah. Prosesnya itu kadang-kadang nggak lama. Kalau boleh tahu nih beli modalnya sendiri berapa sih beli buat satu? Lumayan loh. Sekarang modalnya untuk bisnisnya itu kita pendaftaran bisnis kita boleh sekarang 50.000 kurun. 50.000 kurun ya. Kita udah bisa buka bisnis sendiri. Kadang-kadang kurang lah. Karena kayak 1000-an lah kalau kurang lah gitu. Nah, setelah itu untuk restoran itu banyak sekali loh. Kelihatannya sih 50.000 sampai 100.000 kurun ya. Itu cuma register doang. Register kita harus apa namanya? Bisnis. Di bisnis kita kan punya bisnis, kita harus ada uang dulu di accounting mau buka bisnis. Nah, itu registernya itu kita harus punya 50 uang di muka itu. Nah, setelah itu kan sekarang kita mau rent lagi, bayar refurbish semua restoran itu banyak sekali. Nah, sekarang tergantung kalau restorannya itu dari kecil, modalnya nggak ada apa di dapur kan. Yang paling mahal kan alat-alat dapur yang paling mahal. Alat-alat dapur yang paling mahal. Begitu yang orang yang kerja installment itu juga mahal sekali kan. Kalau di sini sekitar 3-5 M kurun to starting business. 5 M itu udah. Itu cuma buat ngedesain semua. Itu belum lagi operational money-nya. Nah, operational money itu sampai 5 juta kurun. Itu operasi itu baru bangunannya doang, table semua. Nah, sekarang untuk bayar orang itu kan bisnis yang pertama itu yang di-expect kita nggak tahu kan gimana mau bisnisnya 6 bulan ke depan kan. Apalagi kalau bisnis kuliner ini kan setahun pertama kita belum BEP ya beli ya? Belum, bukan tahun pertama, 2 tahun 3 tahunan kita belum dapat apa namanya? Muter uangnya itu belum dapat karena sistemnya di sini kan memang benar-benar sistemnya. Untuk memperoleh kredit bank mudah nggak sih? Nggak. Kredit bank dikasih kalau kita udah uang ada, uang ada masuk, dia baru ngasih, banknya langsung ngasih kredit. Kalau kita nggak ada uang masuk, nggak dikasih kredit. Jadi benar-benar harus modal sendiri. Iya, benar-benar modal sendiri. Kendala dan hambatan saat menjalankan bisnis ini apa sih, Pak? Kendalanya cuman bahasa doang. Kalau saya nggak punya istri orang sini, kendalanya kita kalau ke office, kalau kita nggak punya istri lokal ya kita harus bayar agent kan. Nah, cuman itu aja kendalanya. Kalau kendala yang lain nggak begitu kok. Cuman bahasanya aja. Berarti salah satu keberuntungan dari beli selain ketemu dengan pemilik Mosaic House Hotel itu punya istri orang Ceko ya? Iya, itulah juga membantu untuk karena kita ke office semuanya itu kan kita nggak bisa bahasa Inggris nggak boleh kan, makanya kalau nggak bawa agent ya harus nyari orang sini. Iya. Ini saya ingat banget beli. Pada saat saya datang tahun 2020 itu kan di awal-awal itu kan banyak turis ya beli ya. Kemudian pandemi, lockdown, buka tutup, lockdown, pembatasan pandemi dan segala macamnya, dari banyaknya restoran, kafe di Ceko ini kemudian banyak yang tutup, bangkrut. Saya lihat QQ bertahan.
tips? Begini, waktu kita lockdown yang pertama itu kan 2020 itu kita maunya bukanya grand opening kan, soft opening. Sehari government baru announcement bahwa kita harus lockdown. Nah itu kita 3 minggu udah full semua booking. Kita udah ngorder semua bahan, government boom, lockdown. Kita berdua nangis di belakang, ini mau ngapain? Sama gitu, Mr. Licang ya? Iya, gimana man, kita udah invest semua uang, ternyata sekarang 6 bulan di lockdown. Nah akhirnya bantuan dari pemerintah. Bantuan dari pemerintah nggak begitu banyak. Nggak begitu banyak? Cuma 50% lah bang. 50% kita dikasih bantuan, nah 50% ini untuk bayar rent aja. Bayar rent, nah, belum kita sekarang bayar bahan-bahan yang kita beli, bawa bahan karyawan juga kan. Nah akhirnya pada waktu pandemi saya menjalani saya ngirim email semua kita kan punya banyak regular customer. Nah saya mau datang ke rumah mereka. Nah saya kirimin semua, dannya saya take home set. Nah saya masak di rumah mereka. Nah mulai dia ngumpulin 20 orang ngumpulin. Nah saya prepare makanan di sini, saya bawa tiap minggu nih. Makanya dari itu kita bisa bertahan, kita bisa bayar bill, kita bisa pokoknya untuk bertahan waktu pandemi setahun itu gitu ya. Kita juga take out food, pokoknya it's a little bit challenge, but kita masih bisa. Tapi dengan adanya kreativitas, inovasi dari kita juga bisa. Iya, dan juga kita kebanyakan waktu tahun sebelumnya kan kita punya regular customer yang 2019 ya, karena sebagai informasi buat pemirsa YouTube KBRI Praha Menyapa, restoran QQ ini berdiri pada tahun 2017, kemudian baru pindah di restoran di lokasi ini pada tahun 2020, awal 2020, benar ya beli ya? Iya. So dari itu kita masak ke regular customer, kita selama 6 bulan lah bisa bertahan, bisa bayar bill. Nah habis itu boom kita buka lagi. Nah terus pas buka kita di nomination masuk ke Michelin Guide. Nah dari sana kita nggak tahu impact Michelin Guide itu gimana kan. Saya juga belum pernah pengalaman sama Sili. Kita memang benar-benar nggak fokus kita emang bukan untuk ke Michelin. Nah fokus kita kan ngasih makanan yang enak, atmosfer. Tapi dengan rekomendasi dari Michelin itu semakin banyak customer yang datang. Semakin banyak. Impact-nya itu besar sekali. Saya juga surprise. Kalau memang kebanyakan untuk restoran Eropa dia maunya masuk ke Michelin karena bisnis impact-nya itu bagus sekali. Itu worldwide. Tapi di Indonesia kita nggak tahu kan untuk di daerah Eropa. Kalau udah dimension aja udah masuk ke guidebooknya itu rekomendasi Michelin. Udah bagi saya terjamin kualitas. Udah cukup dan keautentikan dari masakan tersebut. Ya itulah keberuntungan kita, bersyukur bisa masuk, diakui, dimention sama Michelin Guide, dan kita juga. Kedepannya harapannya beli untuk bisnis kuliner di Ceko ini seperti apa beli? Kedepannya saya maunya sih makanan Indonesia bisa lebih terkenal. Nah, terkenalnya bukan cuman karena kan kita tahu ya masakan Vietnam sendiri kan. Semua orang tahu itu di sini. Iya. Tidak asing lagi. Itu makanan Thailand sama Vietnam kan mereka komersial semua di sini. Nah, sekarang makanan Indonesia nggak begitu terkenal. Model terkenal sih terkenal, tapi cuman di Eropa nggak begitu banyak kan. Nah, kedepannya kan saya sebagai seorang chef bisa introducing makanan Indonesia yang lebih bagus, the quality yang bisa diakui kok. Kita bisa masuk ke Michelin, udah ini quality emang benar-benar harapan yang benar-benar bisa tercapai. Nah, mudah-mudahan semua restoran Indonesia dengan adanya good quality, kita bisa lebih memperkenalkan makanan Indonesia yang lebih modern. Nggak cuma memperkenalkan bakso, soto. Nah, Indonesia kan luas. Kita punya makanan yang begitu banyak lagi. Nah, kita harus memperkenalkan yang ini. Sebagai informasi buat pemirsa, di Ceko ini ada 3 restoran Indonesia. Beli sendiri merasa nggak sih ini ada kompetisi di antara 3 restorannya atau sebenarnya mereka masing-masing punya keistimewaan? Iya, kita nggak ada. Kalau saya nggak ada kompetisi nggak.
kita masing-masing kan punya apa namanya style masakan sendiri kan, punya the way gimana cara mereka masak, present the food. Saya nggak begitu khawatir karena kita juga punya apa namanya klien tersendiri. Nah, kita bisa membedakan klien yang datang ke Garuda yang gimana, kita mau ke fokus fine dining restoran. Nah, gitu fokusnya saya. Oh, fine dining restoran untuk restoran QQ. Iya, so kita yang lebih fokus ke fine dining restoran, makanya lebih modern twistnya saya lebih tunjukkan ke yang di sini ini. Pun semuanya ada influence dari backgroundnya Beli sendiri ya. Iya. Karena Beli Nyoman ini kan asalnya ya pasti namanya Nyoman ya dari Bali ya, Beli ya nggak mungkin dari Medan kan. Jadi lebih kepada masakan-masakan Bali ya. Ya, fokus kita lebih ke masakan Bali dan juga influennya kebanyakan juga dari Indonesian food, nah juga dari Taiwan, Chile juga kan. So kita modelnya berdua kita jadiin satu. Nah, makanya kita come up with something unusual di Frag. Nah, gitu. Makanya kita dalam setahun kita udah bisa mengikat klien yang begitu banyak karena masakan style kita lain daripada yang lain. Nggak semua model di Asian restaurant kan banyak di Praha. Nah, mereka semua montoknya ke Thai fokus semua kan, di mana-mana Thai atau Vietnamese. Nah, waktu kita datang 2017, nah dari sana mereka udah lihat, oh ini type masakannya memang beda. Kepada customer juga beda ya. Karena kan beberapa kali saya datang ke sini juga Beli langsung sapa customer dan menyampaikan apa yang diinginkan, menunya apa. Ya. Itu juga kekuatan dari chefnya ya. Yes, ya. This is the approach ya kita mau ke depannya ya. Kita cuman nggak fokus ke makanan, ya kita cuman fokus juga apa namanya? Orang yang datang ke sini itu dia pergi, oh makanannya guna juga apa namanya? Environment around-nya itu dah. Karena Beli pengen promosinya itu bukan hanya promosi dari media, tapi juga promosi mulut. Kan kalau lebih promosi kepada people to people itu lebih mengena ya. Iya, that's true. So dari mulut ke mulut kita bisa menjadi one of the best Asian restaurant di Prague. Harapannya begitu ya Beli ya. Ya. Terima kasih banyak Beli untuk waktunya. Sama-sama. Sudah sharing pengalaman, tips, dan cara proses mendirikan restoran di Ceko. Semoga Beli selalu sehat dan bisnis kedepannya sukses dan apa yang dicita-citakan tercapai. Terima kasih, amin. Kepada pemirsa KBRI Praha Menyapa, jika ada yang ingin berkunjung ke Ceko atau akan berkunjung ke Ceko, kalian dapat mengunjungi restoran QQ. Letaknya sangat strategis, dekat dengan salah satu ikon kota Praha yaitu Dance House. Dan kalian juga bisa langsung klik di Google, juga bisa langsung ketemu alamatnya. Dan kalian bisa menikmati, memanjakan lidah kalian dengan masakan Asia, masakan Indonesia, khususnya masakan Bali dari Beli Nyoman. Dan satu lagi, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe KBRI Praha Menyapa. Mas Pradano. Bye.